Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Lalu bagaimana pemerintah menjelaskan rencana program sertifikasi penceramah yang mematik polemik? Sudah bergabung dari luar studio, juru bicara Wakil Presiden RI sekaligus juga Ketua Infokom MUI, Mas Duki Badowi. Pak Mas Duki, Assalamualaikum, selamat sore. Iya, waalaikumsalam, Mbak Dani. Gimana kabar? Selamat sore. Iya, Pak Mas Duki, benarkah rencana program sertifikasi penceramah ini awalnya adalah arahan dari Wapres Ma'ruf Amin ketika menjabat di MUI? Betul sekali. Jadi memang awal mula gagasan ini dicetuskan oleh Ketua Umum MUI yang sekarang nonaktif, ya, Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang kemudian ditakdirkan Allah jadi Wapres, gitu kan. Di zaman ketika beliau masih menjadi Ketua Umum MUI, Kiai Ma'ruf itu menggagas yang kemudian bukan hanya menggagas, tapi juga dilaksanakan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, yaitu program yang namanya DAI bersertifikat. DAI bersertifikat itu beda dengan sertifikasi DAI. Kalau DAI bersertifikat itu adalah pilihan. Orang boleh ikut dan juga boleh tidak ikut. DAI bersertifikat. Tujuannya apa? Tujuannya adalah bahwa agar para DAI kita itu adalah orang-orang yang kompeten. Orang-orang yang punya keahlian, itu pertama. Yang kedua, orang yang paham keagamaannya mendalam, tapi kontekstual dengan nilai-nilai kebangsaan dan nilai-nilai konteks yang ada di Indonesia. Sehingga dengan demikian maka apa yang disampaikan itu memang tepat sasaran, gitu kan. Jangan yang jadi dai itu adalah orang-orang yang kemudian tidak paham agama dan itu justru akhirnya menimbulkan persoalan. Itulah awalnya. Sementara kalau sertifikasi dai itu adalah semacam kewajiban. Jadi semuanya diwajibkan. Dan kalau tidak, misalnya dia tidak bersertifikat, maka dia kemudian tidak boleh menjadi penceramah, dia tidak boleh menjadi dai. Kalau sertifikasi dai, makanya kita tidak pilih istilah sertifikasi dai, tetapi kita pilih adalah dai bersertifikat. Saya kira ini penting agar tidak disalahpahami. Arahan Pak Mas Duki, samakah kemudian dengan arahan Pak Ma'ruf Amin dengan program yang saat ini digagas dan akan dilaksanakan oleh Menteri Agama dan kementeriannya? Kalau yang diarahkan oleh Kiai Ma'ruf Amin, lalu kemudian dikaitkan dengan apa yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Agama, lalu kemudian juga dijelaskan tidak hanya oleh Menteri Agama, tapi juga dijelaskan oleh Wakil Menteri Agama, saya kira itu bisa dipahami. Dalam artian bahwa pelaksanaannya ini nanti, kalau harapan dari Wakil Presiden itu ya, bahwa pelaksanaannya ini harus bekerja sama dengan ormas-ormas Islam. Jadi bisa bekerja sama dengan Muhammadiyah, bisa bekerja sama dengan Nahdlatul Ulama, bisa bekerja dengan dengan Majelis Ulama Indonesia dan seluruh ormas-ormas yang lain, sehingga terjadi komunikasi tidak salah paham. Ini sebenarnya yang terjadi saat ini itu lebih karena ada kesalahpahaman, bukan karena persoalan substansi sebenarnya. Apa tanggapan dari Pak Ma'ruf Amin sendiri? Anda jubir Wapres, apa tanggapan dari Pak Ma'ruf Amin sendiri melihat ternyata mungkin banyak yang salah paham, kemudian banyak polemik yang terjadi di masyarakat, bahkan anggota DPR sendiri menyatakan sudahlah penyebutan penceramah dan kelayakannya dikembalikan saja ke masyarakat. Iya, saya kira itu kan Kiai Ma'ruf juga sudah tetap pada gagasan yang semula bahwa dai atau penceramah itu memang harus orang-orang yang kompeten, orang-orang yang mempunyai keahlian dalam bidang agama. Karena kalau tidak, nanti itu justru makin membuat bingung masyarakat dan tidak membuat masyarakat menjadi lebih mengerti terhadap masalah keagamaan. Jadi jangan hanya orang bisa ceramah, muncul di televisi, lantas kemudian dia berceramah dan kemudian pada dasarnya dia tidak dalam paham keagamaannya. Ini berbahaya ini, saya kira.
Baik, Pak Mas Duki, kita harus jeda. Nanti kita lanjutkan dialog ini. Wakil Ketua MUI juga mengatakan bahwa MUI resmi menolak terkait dengan ini dalam keputusan rapat pimpinan MUI pada hari ini, Selasa 8 September 2020. Apakah itu keputusan resmi dari MUI? Anda juga dari Ketua Bidang Komunikasi MUI. Kita lanjutkan sesaat lagi. Apa tanggapan lebih lanjutnya? Baik, Pak Mas Duki masih bersama kami di Prime Time News. Pak Mas Duki. Ya, silakan Mbak. Ya, Pak Mas Duki, seperti saat sebelum jeda, saya akan bacakan ini ada Wakil Ketua MUI Muhyiddin Junaidi yang menyatakan bahwa MUI resmi menolak tertuang pada keputusan rapat pimpinan MUI pada hari ini Selasa 8 September 2020. Pertimbangannya adalah karena ada kegaduhan dan dikhawatirkan ada intervensi pemerintah pada aspek keagamaan yang mana dikhawatirkan ada potensi untuk penyalahgunaan. Apakah ini resmi memang keputusan dari MUI menolak? Ya, saya kira kalau Kiai Muhyiddin itu suaranya ya, nggak tahu akhir-akhir ini sering bersuara nyaring. Tetapi kalau kemudian kita melihat tata kelola organisasi sebagaimana yang selama ini kita jalankan, ketepatan saya kan memang tadi tidak hadir dalam acara rapat hari ini. Tetapi ini adalah keputusan dari Majelis Ulama Indonesia awalnya. Bukan sertifikat, dai bersertifikat itu adalah berasal dari gagasan Majelis Ulama Indonesia dan sudah dilaksanakan berulang-ulang oleh Majelis Ulama Indonesia. Gitu. Nah, sekarang persoalannya, apakah sama yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Agama? Kalau itu memang sama sebagaimana yang digagas oleh Majelis Ulama Indonesia, saya kira tidak masalah, asalkan itu dikerjasamakan. Jadi Majelis Ulama itu mendapatkan satu kerjasama dengan pemerintah, Muhammadiyah kerjasama dengan pemerintah, semuanya itu nanti dikerjasamakan. Kalau ini programnya bisa dilaksanakan seperti itu, sebagaimana yang digagas di awal ya oleh Majelis Ulama Indonesia, saya kira itu tidak masalah. Jadi kalau hari ini taruhlah misalnya ada penolakan seperti itu ya tadi itu karena kekhawatiran. Yang namanya orang khawatir itu kan tidak bisa kemudian diukur seperti apa. Tapi saya kira jangan mengambil semuanya khawatir, tetapi lebih kepada substansinya seperti apa, dan ini juga sudah pernah dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Terlebih dahulu sebenarnya memang itu adalah saya kira persoalan komunikasi saja. Komunikasi yang tidak bikin gaduh, saya kira itu intinya, dan pelaksanaannya dikerjasamakan antara Kementerian Agama dengan seluruh ormas-ormas Islam. Kalau itu bisa dilaksanakan seperti itu, saya kira tidak akan ada miskomunikasi, tidak ada kesalahpahaman. Baik, salah satu komunikasinya bagaimana menjelaskan bahwa tujuan ini adalah untuk menyatukan keagamaan dan juga kebangsaan lewat ceramah, bukan untuk tujuan lebih jauh mencegah yang berbeda pandang dengan pemerintah dan lain-lainnya. Saya kira kalau itu dilaksanakan oleh semua ormas-ormas dengan kerjasama dengan pemerintah, kan masing-masing pihak cukup transparan melaksanakan. Apakah itu dilaksanakan oleh Persis, dilaksanakan oleh Nahdlatul Ulama, dilaksanakan oleh Muhammadiyah, dilaksanakan oleh Perti, dilaksanakan oleh Tarbiyah, dilaksanakan oleh Al-Irsyad misalnya. Jadi semuanya bisa melaksanakan karena kompetensi itu penting. Jadi berceramah itu tidak asal berceramah. Gitu kan. Ada ilmu yang harus didalami, gitu kan. Karena kalau berceramah tanpa ilmu yang yang dalam ilmu agamanya, maka itu semuanya mengkhawatirkan terhadap apa yang pernah dikhawatirkan oleh sabda Nabi, itu bisa menyesatkan hasil penceramahannya. Itu kita khawatirkan. Oleh karena itu jangan sampai terjadi seperti itu. Kalau kita lihat ada pro kontra dan juga polemik di masyarakat, apa saran Anda? Apakah kemudian tetap diteruskan, tinggal menjaga bagaimana nanti komunikasinya agar satu paham, atau sebaiknya dikaji kembali program dari Kementerian Agama ini? Ya dilanjutkan aja, karena apa yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama itu adalah pola kebijakan yang juga pernah dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Sepanjang bahwa yang akan dilaksanakan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama itu seperti apa yang pernah dikerjakan oleh
oleh Majelis Ulama Indonesia dan dikerjasamakan secara transparan dengan berbagai organisasi Islam, laksanakan. Saya kira itu penting. Jangan sampai ini tidak dilaksanakan. Pak Mas Duki, untuk dari kacamata dai atau penceramahnya sendiri, sebenarnya apa keuntungan bagi penceramah atau dai jika mendapatkan sertifikasi? Bisa Anda jelaskan lebih jauh dan bagaimana yang tidak bersertifikat? Sebenarnya begini, Mbak Afia, orang belajar itu kan sebagai sebuah kewajiban di dalam agama. Jadi belajar agama itu, mencari ilmu itu wajib. Dan terutama yang ilmu agama, tafaqquh fiddin gitu kan. Ini sebenarnya kan dalam rangka belajar ilmu agama. Lah, ini ternyata banyak juga para penceramah ya, mohon maaf, itu kan tidak semuanya banyak paham dengan benar ilmu agama. Kenyataannya seperti itu. Lah, apakah kita akan membiarkan, MUI akan membiarkan, Muhammadiyah akan membiarkan, NU akan membiarkan, apakah pemerintah juga akan membiarkan kalau orang-orang yang tidak ahli di bidangnya menyampaikan sesuatu? Kan berceramah, kan nggak bisa dibiarkan itu. Itu harus di-stop. Jadi orang yang berceramah itu memang orang yang ahli di bidangnya agar negara ini maju, kan gitu. Baik, terima kasih atas waktu dan keterangannya Pak Mas Duki. Semoga dipahami bahwa tujuannya adalah baik untuk juga kebangsaan dan narasi keagamaan ke depan. Terima kasih atas waktunya di Prime Time News.